Di sebuah penjara di tengah gurun salju kedatangan seorang tahanan baru. Ia dimasukkan ke dalam sel yang di dalamnya ada 2 tahanan yang bernama Edgin dan Holga. Tahanan baru ini mencoba mengusik Holga yang sedang makan. Edgin sempat memperingatkannya, namun ia tidak mengindahkan peringatannya itu. Dan benar saja, si tahanan baru mendapat boga mentah dari Holga. Pagi harinya, di saat mereka sedang bekerja memecah es, Edgin memberitahukan Holga bahwa akan ada dewan pembebasan bersyarat pada esok hari. Selain itu, ada kenalan Edgin yang bernama Jonathan yang bisa membantu mereka keluar dari sini. Singkatnya, pagi pun tiba. Para dewan akan menentukan layak atau tidaknya Edgin dan Holga untuk diampuni atas kasus mereka, yaitu pencurian besar-besaran pada 2 tahun yang lalu. Ketika para dewan meminta tanggapan Edgin dan Holga, Edgin memohon untuk menunggu kanselir Jonathan yang belum tiba di sana. Dan para dewan meminta Edgin untuk memulai saja pernyataannya. Dengan terpaksa, Edgin memulainya tanpa Jonathan. Jadi si Edgin ini dulunya adalah anggota praksi Harper, yaitu jaringan mata-mata yang bersumpah melawan tirani membela yang tertindas tanpa meminta imbalan. Istri Edgin yang bernama Jia selalu mendukung keputusan suaminya itu. Dan pada suatu hari, Edgin mengadili penyihir merah Tayan. Setelah itu, Edgin pulang ke rumah menemui istrinya. Di sela-sela ceritanya ini, Edgin selalu menanyakan kapan Jonathan tiba. Dan para dewan menyuruh untuk melanjutkan ceritanya. Waktu itu, saat Edgin pulang bertugas, ia berpapasan dengan si penyihir merah. Saat Edgin tiba di rumah, Edgin menemukan istrinya sedang tergeletak tak berdaya. Untungnya anak mereka yang bernama Kira berhasil disembunyikan. Karena kejadian ini, Edgin mengakhiri pengabdian dan sumpahnya menjadi anggota Harper. Beberapa bulan kemudian, Holga menghampiri Edgin yang sedang mabuk di bar. Holga nampak kasihan kepada Kira. Sejak saat itu, Edgin dan Holga seperti kakak adik. Mereka merawat Kira bersama-sama. Karena mereka hidup miskin, mereka mencari nafkah dengan cara yang salah, yaitu mencuri. Waktu terus berjalan dan mereka merekrut anggota baru, yaitu Simon, penyihir biasa, dan juga Porge, si penipu. Hingga pada suatu waktu, ada seorang penyihir yang bernama Sopina meminta tolong kepada mereka untuk merampok gudang korin, yaitu benteng Harper. Gudang itu penuh relik tak ternilai yang disita dari pelaku kejahatan, dan cuma Harper yang mempunyai akses ke lemari besi. Oleh karena itu, Sopina mendatangi Edgin dan tim. Awalnya Edgin menolak, tapi kata Porge di gudang korin ada tablet kebangkitan yang mampu menghidupkan kembali 1 orang mati. Karena inilah Edgin menyetujui pencurian ini, dan untuk kali ini Kira tidak diizinkan ikut. Edgin tidak memberitahukan tentang tablet itu. Singkatnya, mereka bisa masuk ke dalam gudang dengan mudah, akan tetapi saat Edgin membawa tabletnya, ia tidak tahu kalau ada alarm yang terpasang di tablet itu. Mereka pun ketahuan dan terkepung. Sopina si ahli sihir, ia menghentikan waktu dan Edgin serta Holga terjebak. Tapi Edgin sempat menitipkan tablet itu kepada Porge dan ia meminta Porge untuk menjaga Kira. Edgin menyesali perbuatannya dan ia memohon kepada para dewan untuk membebaskannya. Edgin akan mencoba menebus semua kesalahannya itu. Saat bersamaan, Jonathan si burung tiba di sana. Ternyata Holga dan Edgin berniat untuk kabur dengan memanfaatkan Jonathan dengan lompat dari jendela. Mereka tidak tahu kalau para dewan menyetujui pengampunan mereka, tapi apa boleh buat, keputusan sudah diambil. Singkatnya, Edgin pulang ke rumahnya dan rumahnya berantakan karena sudah lama tidak ditinggali. Edgin bertanya-tanya kemana Porge membawa pergi putrinya. Tanpa diduga, Edgin melihat poster dengan gambar wajah Porge yang rupanya kini Porge sudah menjadi Lord Neverwinter. Lalu mereka pergi ke Neverwinter. Di sana sangat ramai karena akan diadakan pertandingan Haigsan yang dulu pernah dilarang tapi kini akan dimulai lagi. Edgin dan Holga sangat senang bisa melihat Kira lagi, tapi Kira terlihat ketus kepada ayahnya ini. Edgin meminta maaf kepada Kira dan menanyakan kenapa ia terlihat membencinya. Lalu Porge datang menghampiri. Mereka temu kangen karena sudah lama tidak ketemu. Porge beranggapan kalau Edgin dan Holga akan dipenjara lebih lama. Edgin pun berbohong kalau mereka bebas lebih awal karena berperilaku baik. Edgin juga bertanya bagaimana Porge bisa menjadi Lord Neverwinter.
Intinya, harta curian waktu dulu tidak Porge kembalikan. Dan saat Lord Neverwinter sakit, Porge mengambil kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi Lord baru. Dengan harta yang ia miliki, Porge bisa dengan mudah memenangkan pemilihannya. Selain itu, ia dibantu oleh Sopina. Sejak saat itu, Sopina menjadi penasehat dirinya. Edgin pun memberitahukan tujuan ia datang ke sini, yaitu membawa Kira pulang dan meminta tablet itu. Kira nampak kecewa karena ayahnya kembali hanya untuk tablet kekayaan. Edgin pun terkejut karena yang ia tahu bahwa tablet itu tablet kebangkitan. Mereka malah berdebat tentang tujuan awal mereka mencuri tablet ini. Tapi sekarang malah disalahgunakan oleh Porge untuk kepentingan pribadi dengan cara mengadu domba Edgin dan putrinya. Kira yang kecewa pun pergi dari sana. Di saat itulah Edgin dan Holga ditangkap. Rupanya sejak awal si Porge ini sudah berniat jahat dan merencanakan pencurian itu dengan Sopina. Satu hal yang pasti, Porge tidak akan memberikan tablet ini dan juga Kira kepada Edgin. Malahan sekarang Edgin dan Holga akan dibunuh. Saat akan dieksekusi, Holga yang cerdik, ia mengelabui para penjaga dan berhasil meloloskan diri. Lalu ia melumpuhkan mereka dengan mudahnya. Di sisi lain, Porge terus meyakinkan Kira kalau ayahnya bukanlah orang yang Kira kenal seperti dulu. Setelah Edgin dan Holga berhasil meloloskan diri, mereka memikirkan cara untuk menyelamatkan Kira. Edgin rasa mereka harus membuat tim, dan Simon masuk ke dalam bidikannya. Singkatnya, mereka menemui Simon yang sedang melakukan aksi di hadapan para penonton. Simon mengelabui para penonton dengan sihir murahannya hanya untuk mencuri barang-barang milik para penontonnya. Saat Simon ketahuan mencuri, Simon berusaha melarikan diri dengan sihir yang ia kuasai. Lalu Edgin dan Olga membawa Simon pergi. Setelah diberitahu, rupanya si Simon memiliki dendam pribadi kepada Porge dan Pina. Dikarenakan setelah kejadian waktu itu ia hampir dibunuh oleh mereka berdua. Kini mereka mempunyai keinginan yang sama, yaitu membuat Porge bangkrut dan membawa Kira pergi. Edgin menginginkan seorang druid yang pandai berubah bentuk untuk masuk ke dalam kastil, dan Simon mempunyai kenalan seorang druid yang dibutuhkan. Ketika mereka tiba di tempatnya, ada salah satu warga yang akan dieksekusi karena telah menghina Porge. Untungnya, Doric si druid menolong wanita itu dari anak buah Porge. Setelah itu, Simon menghampiri Doric. Ia langsung memberitahukan kalau mereka mau menjatuhkan kepemimpinan Porge. Si Doric ini setengah manusia dan sedari kecil ia diasuh oleh orang-orang pohon. Dan sekarang Doric menjadi anggota Emerald untuk melindungi orang-orang ini. Edgin meminta Doric untuk masuk ke dalam kastil untuk mencari tahu apa yang akan Edgin dan tim hadapi. Doric nampak tidak yakin dengan ini, karena semua rencana dari kaumnya selalu gagal ketika akan menggulingkan kekuasaan Porge si pemimpin yang tidak ingin dikritik. Tapi jika ini untuk keberlangsungan hidup kaumnya, Doric akan mencoba membantu Edgin. Di tempat lain, Sopina berbincang dengan gurunya. Sudah diduga kalau ia memanfaatkan Porge untuk memuluskan rencananya memperbudak umat manusia. Lalu Porge datang dan memberitahukan kalau tamu mereka telah tiba. Tamu-tamu ini adalah orang-orang kaya yang akan bertaruh di pertandingan Haixan. Porge memberitahukan keamanan kastil ini dan tempat penyimpanan aset atau harta para tamu yang akan dipertaruhkan. Tempat khusus ini dilindungi oleh segel khusus. Dan para tamu sempat menanyakan kenapa Porge menggelar kembali pertandingan ini. Menurutnya, pertandingan ini bisa menyatukan orang-orang, selain itu orang-orang kaya bisa mengambil keuntungan dari mereka. Tiba-tiba Sopina mendeteksi adanya penyusup. Benar saja Doric yang berubah bentuk ketahuan olehnya. Dengan segera Doric berusaha lari dari kejaran para penjaga. Setelah berubah menjadi berbagai macam hewan, akhirnya Doric bisa meloloskan diri, dan untuk rencana ini dinyatakan gagal. Selain itu, lemari besi penyimpanan harta dilindungi segel terkuat yang tak bisa ditembus oleh sihir biasa. Tapi menurut Simon ada satu cara, yaitu dengan menggunakan helm disjunction, yaitu helm yang menonaktifkan semua sihir terdekat. Sayangnya helm itu hilang berabad-abad yang lalu. Dan jika seandainya helm itu ditemukan, Simon tidak bisa memakainya tanpa menyetelnya, karena dirinya adalah penyihir yang payah. Menurut Holga, sukunya pernah melawan sekte naga di Evermore yang membawa helm itu.
Jadi mereka bisa menanyai tengkorak-tengkorak atau mayat-mayat mereka dengan sihir untuk menanyakan dibawa kemana helmnya. Untungnya Simon mempunyai token yang memungkinkan menanyai mayat-mayat. Di tempat lain, Sopina menemui kaumnya dan menyuruhnya untuk memburu Edgin dan teman-teman. Sementara itu, Holga mampir ke tempat Marlamin untuk mengambil beberapa barang-barangnya. Holga menemui mantan kekasihnya, yang karena hubungan beda suku ini, Holga diusir oleh kaumnya sendiri. Setelah itu, Edgin menghibur Holga dengan nyanyian agar tidak murung setelah bertemu dengan mantannya yang sudah berkeluarga. Singkatnya, mereka tiba di pemakaman yang dituju. Mereka menggali kuburannya dan membacakan mantra. Mayat-mayat ini bisa hidup lagi dan menjawab 5 pertanyaan, tapi setelah itu mereka akan mati lagi. Satu persatu mayat ditanyai. Si mayat seperti estafet ketika melindungi helm itu di dalam pertempuran. Hingga mayat terakhir yang melindungi helm bertemu dengan seorang Taiyan yang baik yang bernama Seng, yang berjanji akan menjaga helmnya. Edgin nampak tidak percaya kalau ada Taiyan yang baik. Tapi Dorik juga pernah mendengar tentang Seng yang baik. Begitupun juga dengan Simon dan juga Holga. Meski Edgin mempunyai dendam pribadi dengan suku Taiyan, ia harus melupakan egonya itu dan bergegas mencari Seng. Keesokan harinya, Seng yang baik hati sedang membantu ibu kucing mengeluarkan anaknya dari mulut ikan. Setelah itu, Holga dan tim bertanya kepadanya tentang dirinya dan di mana helm itu. Setelah mereka memberitahukan kalau mereka akan melawan Porge dan penyihir merah, Seng langsung mengajak mereka ke tempat perlindungan Harper. Seng tahu kalau Edgin dulunya adalah anggota Harper. Menurut Seng, jika Porge bersekutu dengan penyihir merah, niat mereka pasti melampaui politik belaka. Ia pun menceritakan kisah masa lalu pada waktu itu penduduk kota berkumpul merayakan menjelang titik balik matahari. Tanpa sepengetahuan mereka, para penyihir merah punya rencana untuk melakukan kudeta yang tak suci. Dia melepaskan Beckoning Death, mantra pelahap jiwa. Jika melihatnya dan dengan ini mereka bisa memperbudak umat manusia untuk menaklukkan seluruh bangsa. Jadi Seng dan tim Edgin mempunyai musuh yang sama. Rencana dari tim Edgin ialah akan menumbangkan Porge dengan menguras hartanya. Dengan itu penyihir merah akan kehilangan boneka mereka. Untuk harta itu Edgin disuruh Seng untuk membagikannya ke penduduk kota. Ia pun memberitahukan kalau helmnya ada di perut Underdark. Seng sengaja menyimpannya di sana agar tidak dicuri oleh orang lain. Di dalam perjalanan menuju ke tempat itu, Seng menceritakan kenapa ia berbeda dari kaumnya. Karena waktu perenggutan jiwa waktu dulu, Seng kecil berhasil menyelamatkan diri. Oleh karena itu, Seng berbeda dengan kaum Taiyan. Lalu Seng bertanya soal kenapa Edgin meninggalkan Harper. Edgin pun memberitahukan Seng dan petualangan ini bertujuan ingin menghidupkan lagi istrinya serta membawa putrinya pulang. Tanpa mereka sadari, mereka diikuti oleh suruhan si penyihir merah. Kemudian mereka memasuki sebuah lubang. Seng memperingatkan kalau tempat ini berbahaya dan Seng akan memimpin mereka agar tetap aman. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan makhluk pemakan otak. Beruntung makhluk itu tidak menyerang mereka. Di saat mereka tiba di sebuah jembatan yang dipenuhi oleh perangkap, tanpa sengaja Simon menginjak jembatan itu dan membuat jembatannya roboh. Karena tidak ada lagi jalan, mereka harus memikirkan cara agar sampai ke seberang. Simon pun melihat tongkat yang dibawa oleh Holga yang ternyata tongkat ini adalah tongkat pembuat portal. Sekarang mereka bisa dengan mudah pergi ke seberang. Kini helm ini Seng titipkan kepada Edgin. Secara bersamaan, suku Taiyan menampakkan dirinya. Seng melawan mereka seorang diri. Meskipun Seng bisa dengan mudah mengalahkannya, mereka harus segera kabur karena kaum Taiyan ini adalah mayat hidup. Ketika mereka sedang kejar-kejaran, mereka terhenti terpelongo melihat seekor naga raksasa menghampiri mereka. Lalu naga itu mengejar mereka dan memakan kaum Taiyan. Edgin dan tim terus dikejar hingga mereka terjebak di dalam gua sempit. Perlahan-lahan, air laut membanjiri tempat itu. Edgin mempunyai ide. Ia menyuruh Holga untuk menghajar si naga dan ketika si naga akan menyemburkan api, mereka menyelam ke bawah air. Seketika saja tempat itu hancur dan mereka terbebas dari bahaya.
Setelah itu, Seng berpamitan. Ia rasa cukup sampai di sini dirinya membantu Edgin. Kini Simon akan mencoba menyesuaikan dirinya dengan helm Disc Johnson. Ketika Simon memakai helmnya, seketika saja waktu terhenti dibarengi dengan munculnya kakek buyut Simon. Si kakek memberitahukan kalau helm ini memilih siapa yang dapat menggunakannya. Dan itu bukan orang bodoh yang tak sabaran. Seketika saja Simon pun terpental. Edgin bertanya bagaimana dengan pendekatannya. Simon pun menjawab kalau ia bertemu dengan kakek buyutnya, tapi ia tidak bisa membantu. Ketika Simon kembali mencoba memakai helm itu, ia selalu terpental dan Edgin memberi Simon waktu untuk menaklukkan si helm. Sementara dirinya ingin beristirahat dulu. Singkatnya, hari mulai gelap. Simon selalu gagal menaklukkan si helm dan ia mulai putus asa. Simon malah menyalahkan Edgin karena membawanya ke dalam perjalanan ini. Yang sebenarnya mereka tahu kalau rencana ini akan gagal. Dan Edgin selalu menuntut timnya karena kegagalan ini. Rekan-rekannya yang lain mulai bersuara dan merasa dibodohi. Ketika mereka akan membubarkan diri, Edgin membujuk mereka dan jika mereka menyerah begitu saja, maka semua perjuangan ini akan sia-sia. Edgin mengatakan kalau dirinya sudah terbiasa dengan kegagalan. Dia kehilangan semua yang berarti baginya dan itu karena salahnya sendiri. Istrinya mati pun karena sebab dirinya yang pada waktu itu Edgin mencuri emas milik penyihir merah. Yang tidak ia ketahui kalau si penyihir merah menandai hartanya. Karena hal ini si penyihir merah mendatangi rumah Edgin dan membunuh istrinya. Edgin merasa telah mengecewakan semuanya. Itulah alasannya mengapa Edgin ngotot untuk rencana ini. Seolah memahami perasaan Edgin, rekan-rekannya merangkul Edgin kembali. Holga mempunyai ide. Bagaimana jika mereka memasangi portal pada sesuatu kemudian menyelundupkan benda itu ke dalam lemari besi. Kebetulan akan datang orang kaya membawa hartanya ke kota yang bisa mereka manfaatkan untuk menyelundupkan portal mereka ke dalam sana. Singkatnya, Edgin membeli sebuah lukisan lalu mereka menyembunyikan portal di balik lukisan itu. Ketika rombongan pembawa harta lewat, Edgin bersembunyi di balik dedaunan di tengah jalan dan menempelkan portal itu. Lalu Holga membuka papan yang menghalangi portal, kemudian Dorik masuk ke dalam dan mengamankan portalnya. Hampir saja mereka membuat kesalahan, dan setelah semua selesai, Dori berubah menjadi lalat lalu pergi dari dalam gerobak. Singkat saja, Edgin dan tim tiba di luar kastil. Sialnya, lukisan yang dipasangi portal disimpan terbalik. Hal ini membuat Edgin harus menjalankan rencana awal. Edgin meminta Simon untuk kembali mencoba menyesuaikan dirinya dengan helm. Edgin yakin kalau Simon bisa melakukannya. Sementara Dorik, ia akan mencoba membuat lubang di lantai agar bisa masuk ke dalam gudang. Untuk memudahkan mereka berkomunikasi, Simon memberikan mereka batu penghantar. Lalu Edgin mencoba mengelabui para penjaga dengan bernyanyi. Rupanya itu hanya sihir Simon. Sialnya kaki Simon tersangkut dan mereka pun ketahuan. Edgin dan tim pun berpencar. Holga berusaha melawan para penjaga seorang diri, sementara Edgin mencari putrinya dan Simon pergi mencari berangkas. Saat Simon terpojokan, ia memakai kembali helmnya. Ia pun dipertemukan lagi dengan kakek buyutnya. Seolah sudah muak, Simon malah menghajar si kakek buyut. Seketika saja, si buyut berubah menjadi Simon. Sekarang Simon bisa menyatu dengan si helm. Simon dan Holga bisa masuk ke dalam berangkas, akan tetapi di sana tidak ada apa-apa. Berbeda dengan Dorik, dirinya seperti berada di ruangan bawah tanah dan anehnya harta-hartanya sedang diangkut ke dalam kapal. Tiba-tiba seorang penjaga menghajar Dorik. Lalu Simon dan Holga tertangkap. Di sisi lain, Edgin berhasil menemukan Kira. Ia mengajaknya pergi, dan sebelum itu Edgin menjelaskan semua yang terjadi. Tiba-tiba saja Kira berubah menjadi si penyihir merah. Rupanya mereka sudah mengantisipasi kedatangan Edgin. Si Porge meledek Edgin dan akan membunuhnya. Namun Edgin meminta agar Porge memasukkannya ke dalam permainan dan Sopina pun menyetujuinya. Lalu semuanya dikumpulkan di dalam arena. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh Porge dan Sopina. Untuk menggagalkan rencananya, mereka harus segera ke kapal yang memuat semua harta Porge. Saat Dorik akan menggunakan kemampuannya, ia tidak bisa karena mereka dipasangi gelang penekan sihir. Lalu permainan dimulai. Ada beberapa tim di dalam permainan ini.
Mereka harus menuju ke tengah labirin dan menghindari seekor macan yang siap menerkam mereka. Selain itu ada jebakan di sana, dan juga di sana disediakan beberapa senjata untuk mereka pakai. Di sisi lain, Porge dan Kira akan segera pergi meninggalkan kota. Tanpa sengaja, Dorik berhasil melepaskan gelang tangannya. Mereka pun sampai di tengah labirin. Tapi menurut Edgin, ini bukanlah jalan keluarnya. Jika mereka selamat dari sini, mereka akan melanjutkan permainan selanjutnya. Dorik mempunyai ide yang berbahaya. Ia menyuruh rekan-rekannya untuk masuk ke dalam benda seperti jeli yang mematikan. Dengan aba-aba darinya, mereka pun masuk. Dengan segera Dorik merubah dirinya menjadi ular, dan ia keluar lagi dari dalam jeli. Kini mereka ada di ruangan bawah tanah. Dorik menarik rekannya satu persatu hingga keluar dari dalam jel. Setelah itu, mereka berhasil merebut perahu milik Porge yang dipenuhi dengan harta. Mengetahui hal ini, Porge tidak bisa berbuat apa-apa. Edgin dan Holga menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Kira. Di saat Kira akan menghampiri ayahnya, Porge mengancam Edgin agar menyerahkan kapal itu atau Kira ia bunuh. Untungnya, Holga berhasil membebaskan Kira. Lalu mereka segera pergi dari sana. Di saat bersamaan, langit menghitam. Kira meminta maaf kepada ayahnya karena telah salah menilainya. Ketika melihat ke arah kastil, mereka bertanya-tanya apa yang mereka lihat ini. Seolah mengetahui sesuatu, Edgin mengecek buku dan rupanya yang di langit itu adalah Beckoning Death. Ternyata itu sebabnya Sopina membutuhkan Porge dan permainan ini hanya untuk mengumpulkan orang-orang demi melancarkan niat buruk Sopina. Dengan terpaksa, Edgin harus memutar balik perahunya. Saat Beckoning Death-nya dimulai, Edgin menaburkan harta Porge dari atas balon udara. Hal ini membuat perhatian orang-orang tertuju kepada harta itu. Seketika saja rencana Sopina menjadi gagal. Sopina yang kesal langsung menyerang Edgin dan tim. Mereka bekerja sama melawan sihir Sopina. Kini sihir Simon akan diuji melawan sihir Sopina. Simon dan tim saling bahu-membahu melawan penyihir. Saat Sopina menghentikan waktu, Simon dan yang lain menjadi kaku dan ternyata mereka hanya akting agar Kira bisa memasang gelang penangkal sihir di tangan Sopina. Atas kerja kerasnya, sekarang Simon bisa melawan penghentian waktu Sopina. Namun keberhasilan ini memakan korban, yaitu Holga tertusuk pedang si penyihir. Holga sekarat dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Holga sudah wafat, Edgin menunjukkan tablet kebangkitan. Kira menyetujui jika sekiranya tablet itu digunakan untuk Holga. Seketika saja tablet melebur dan Holga hidup lagi. Setelah itu, Edgin dan tim merayakan kemenangan mereka. Mereka juga sudah siap jika kaum Taiyan mengejar mereka. Di sisi lain, Porge sedang kabur dan ia bertemu dengan Seng. Dan kini, Lord Neverwinter sembuh dari sakitnya. Simon dan yang lain mendapat penghargaan atas aksi heroiknya. Sementara Porge siap diadili oleh para dewa. Si Porge ini mencoba kabur dengan cara yang sama dengan Edgin, tapi para dewan telah belajar untuk itu. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.